بالعالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sama-sama kita meniatkan untuk i'tikaf sejenak di masjid sambil kita menunggu berbuka puasa. InsyaAllah beberapa saat lagi untuk waktu Los Angeles dan sekitarnya. Kita mari sejenak kita bertadabbur dan sedikit belajar dari madrasah Ramadan, daripada ibadah bulan Ramadan yaitu puasa, daripada bulan Ramadan apa saja pendidikan dan pelajaran yang selayaknya kita ambil dari pendidikan pembelajaran bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali adalah ingin kami sampaikan, Allah ketika mewajibkan sesuatu kepada hambanya, itu tidaklah ada yang sia-sia. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu pasti sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi manusia. Jangan kita berpikir kalau kewajiban ibadah dari Allah kepada hamba, itu Allah ada untung bagi Allah, ada manfaat bagi Allah. Allah nggak ambil untung manfaat dari situ. Justru ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, baik sholat, baik puasa, zakat, ataupun haji, dan yang lainnya, itu semua kemanfaatannya bagi kita. Itu harus kita pahami dengan baik. Ya, oh, capek kita puasa, capek kita ibadah sholat misalkan, capek kita mengeluarkan zakat, ataupun capek kita melaksanakan ibadah haji. Capek kita tersebut adalah merupakan pendidikan bagi kita sendiri, bagi manusia. Karena Allah menyuruh sesuatu, itu manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Dalam semua urusan agama, dalam semua ajaran agama, kita wajib memahaminya dan harus memahaminya demikian. Ya. Kadang kita nggak tahu untungnya, manfaatnya kadang kita tidak tahu. Setelah kita melakukannya, baru kita paham, baru kita tahu. Nah, sekarang mari kita lihat berkenaan khusus tentang bulan Ramadan. Ya, apa pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita ambil daripada bulan Ramadan tersebut. Nah, pertama sekali kita lihat adalah pendidikan puasa bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya berbuat sesuatu ikhlas karena Allah. Ya, berbuat sesuatu ikhlas karena Allah. Kita tahu bahwa amalan yang diterima di sisi Allah itu adalah amalan yang ikhlas karenanya. Orang yang melakukan sesuatu tidak ikhlas tidak diterima. Nah, ikhlas itu apa sih? Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apakah orang tidak mengharapkan imbalan? Ya, kadang kan kita pahami ikhlas itu adalah orang yang nggak mengharapkan imbalan. Saya pikir bahwa sulit mendapatkan di dunia ini orang nggak mengharapkan imbalan. Walaupun saya nggak katakan mustahil. Orang setiap melakukan perbuatan apapun, dia mengharap imbalan itu normal, sah. Cuma orang ikhlas ada mengharap imbalan. Iya, orang ikhlas mengharap imbalan juga. Cuma imbalannya sama Allah. Imbalannya enggak sekarang, tapi nanti. Orang ikhlas itu mengharap imbalan. Enggak salah dia mengharap imbalan. Bedanya imbalan sama Allah saja.
Bukan sekarang, biar nanti saja. Kapan nanti? Besok. Nggak usah. Kapan juga? Setelah mati aja. Nggak lama kok. Ya, nggak lama. Imbalan saya setelah meninggal saja nanti. Di akhirat saja pun nggak apa-apa. Nah, orang itu ikhlas loh orang berbuat. Nah, sekarang apa hubungannya dengan puasa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita lihat dalam hadis Nabi sampaikan, hadis kursi ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amthaliha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi Allah berfirman bahwa seseorang yang berpuasa itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya, nafsunya, itu adalah min ajli, demiku, kata Allah. Kita nggak makan sedikit pun, kita nggak teguk air sedikit pun, kita juga tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Itu karena apa? Karena Allah. Bisa nggak ya kita itu berbuat sesuatu karena Allah? Kalau selama ini kita lupa, nih bulan Ramadan belajar lagi. Oh, ternyata berbuat karena Allah itu seperti ini ya. Seperti kita puasa ini. Nggak ada satu orang pun yang bisa memvalidasi puasa kita nih semua nih. Nggak ada yang bisa membuat inspeksi benar tidak puasa kita nih. Yang tahu benar tidak puasa kita, ada tidak kita puasa, siapa? Hanya kita dengan Allah aja. Udah. Yang lain nggak ada yang tahu satu orang pun. Benar tidak? Tadi makan sahur jam berapa? Jangan-jangan makan sahur jam 8. Ya. Makan dia jam 8. Habis itu puasa pula dia. Ya. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Nah, kita ingin puasa kita itu benar loh. Puasa kita nggak main-main. Ya udah, kita sendiri sama Allah. Hanya Allah yang tahu saja. Nah, maka bulan Ramadan dalam ibadah puasa kembali kita belajar bagaimana berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang mungkin setahun ini sudah lupa kita. Ya. Atau mungkin selama setahun ini nggak ada yang ikhlas kita karena Allah. Mudah-mudahan nih datang bulan Ramadan kembali kita belajar untuk ikhlas karena Allah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ikhlas itu artinya apa? Kita melakukan sesuatu karena Allah dan mengharap imbalan. Boleh imbalan, nggak masalah. Bapak membantu orang lain, memberi sedekah kepada orang lain, ingin mengharap imbalan. Tapi bukan dari yang kita bantu, bukan yang kita sedekahi, tapi hanya dari Allah semata. Ya. Dan nggak mesti sekarang, boleh nanti. Nah, itu insya Allah itu ikhlas. Jadi jangan merasa rugi. Karena kan di tempat kita, di kampung, kalau dibilang seikhlas hati itu banyak atau sedikit ya? Ibu-ibu, kalau dibilang seikhlas hati itu banyak atau sedikit? Allahu Akbar. Begitu pelitnya ikhlas dalam hidup kita. Ya, kalau dibilang ikhlas itu maknanya sedikit, sayang sekali. Padahal makna ikhlas itu nggak bisa diukur loh banyaknya. Orang kalau memberikan karena ikhlas, itu sampai mati kita nggak sanggup kita bayar loh. Ya, makanya kebaikan-kebaikan orang yang tanpa pamrih kepada kita, sampai hari ini kita ingat nggak tuh? Teringat nggak kita? Kebaikan orang sama kita yang dia lakukan tanpa pamrih dari kita. Dia membantu ikhlas karena Allah Ta'ala. Sampai hari ini kebaikan itu teringat sama kita karena nggak sanggup kita bayar. Karena nilainya besar. Saya lakukan seikhlas hati ya. Seikhlas hati artinya apa? Sebaik mungkin. Sebenarnya ikhlas itu adalah nilai yang paling baik, terbaik, yang nggak sanggup untuk diberikan reward kepada dia. Nggak bisa. Itu ikhlas tuh. Nilainya tinggi betul. Nggak ada standar yang bisa kita buat untuk seperti seorang ibu. Membesarkan anaknya itu seikhlas hati atau ada harap balasan itu? Ya, ibu-ibu membesarkan anak seikhlas hati ya. Apa artinya itu? Apakah begitu-begitu saja? Ya, seikhlas hatilah selama ada waktu, nggak ada waktu biarin. Ya begitu. Enggak kan?
Tapi seikhlas hati seorang ibu membesarkan anak, apa artinya? Sebaik mungkin seorang ibu mampu melakukannya. Ya, investasi untuk akhiratnya. Nah, jadi ikhlas itu nilai besar. Nah, saya ingin sampaikan lagi bahwa bulan Ramadan kita belajar lagi yang ini. Kemudian yang kedua adalah dalam bulan Ramadan ini kita belajar yang semalam saya sampaikan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, itu bulan yang diberkahi. Nah, di sini kita belajar itu di dalam Islam waktu dan masa itu nggak sama loh. Ada masa-masa dan waktu itu terbaik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ada waktu-waktu terbaik dalam hidup kita. Allah menyediakan waktu dan tempat terbaik untuk merahmati hambanya. Ya, Allah ada menjadikan tempat terbaik di bumi ini. Kalau kita beribadah di situ, itu berlipat ganda ribuan kali pahalanya. Di mana itu? Di mana sepetak tanah yang kalau kita beribadah di situ, itu berlipat ganda pahalanya, tapi di tanah itu keluar dari situ nggak akan dapat lipatan pahalanya. Di mana tanah itu? Los Angeles atau California atau di San Francisco? Bagus. Di Madinah dan Mekah. Mekah dan Madinah. Begitu kita masuk perbatasan itu, sholat kita, zikir kita, itu semua sudah nilainya tinggi. Terus kita yang di Los Angeles seperti ini yang nggak sanggup pergi ke sana, gimana dong? Ya udah, kita nggak dapat pahala itu. Allah buat cara lain biar adil. Apa itu? Waktu. Itu by space. Ini by time. Ada waktu di mana orang yang masuk waktu tersebut, dimanapun dia berada, pahalanya berlipat ganda. Dengan syarat masuk waktu itu. Mau di mana saja berada, berlipat ganda pahalanya. Kapan itu, Ibu? Kapan waktu itu yang berlipat ganda pahala kita? Bulan Ramadan ini. Nah, ada yang Allah berikan fadilah kepada hambanya by space, ada by time. Ya. Yang nggak sempat by space, nggak sanggup pergi ke Mekah dan Madinah, tunggu bulan Ramadan. 2 rakaat sholat sunnah kita di bulan Ramadan jauh beda pahalanya dengan 2 rakaat di hari-hari biasa. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi kebaikan itu kata Nabi dilipat gandakan jadi 10. Tapi bulan Ramadan yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, yang enggak dibatasi berapa kelipatan pahalanya kebaikan itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu-waktu dalam hidup kita itu enggak sama loh. Ada waktu-waktu terbaik dalam hidup kita. Dan di dalam Islam nggak ada istilah waktu sial, ya, seperti dalam filsafat orang Cina atau budaya orang Cina. Ada waktu-waktu sial, ya. Islam tidak pernah mengajarkan sial gara-gara waktu, nggak ada itu. Yang ada adalah waktu dalam Islam itu waktu baik dan waktu terbaik. Ya, semua waktu baik, cuma ada waktu yang bukan baik tapi terbaik. Seperti bulan Ramadan. Begitu juga kalau mingguan, kalau pekanan kapan? Jumat. Jumat itu waktu terbaik. Khairul ayyam tala'an fi syams. Sebaik-baik hari yang terbit matahari kata Nabi hari Jumat. Terus hari yang lain sial? Enggak. Hari baik yang lain. Oh, katanya meninggal hari Jumat itu adalah gimana? Hari meninggal waktu Jumat itu berarti waktu terbaik. Tapi Nabi meninggal hari apa? Ya, hari Senin. Ya, ketika dibilang terbaik bukan berarti yang lain sial, enggak. Ya, baik juga.
Jadi nggak ada waktu sial. Maka banyak para jamaah yang tanya ke kami begini, Ustaz, anak saya mau nikah. Kapan waktu terbaiknya untuk menikah? Dia umur sekian, lahir tanggal sekian. Kemudian si suaminya lahir tanggal sekian. Itu waktu terbaiknya kapan, Ustaz? Jangan sampai nanti ada waktu sial dia menikah jadi cepat cerai. Nah, saya jawab begini. Ya, ada waktu terbaik untuk mereka menikah. Ya. Saya bilang apa? Kapan Bapak Ibu sudah sampai kesepakatan bersama, dan kemudian kapan sudah ada uang dan juga biaya cukup untuk pernikahan, dan kapan ya keluarga bisa ngumpul semuanya, hari itu hari terbaik untuk menikah. Ya. Jadi hari terbaik menikah apa? Kapan siap menikah? Kapan keluarga semua bisa hadir bersama? Nah, itu waktu terbaik untuk menikah. Oh, bukan maksud saya waktu ya tanggal berapa melihat kepada ini. Nggak ada dalam Islam waktu sial. Kapan saja bisa menikah. Kalau yang terbaik ya pada saat suami istri itu yang mau menikah sudah siap menikah. Sudah ada maharnya. Dihadiri oleh semua saksi. Itu waktu terbaik untuk menikah. Nggak ada istilah sial-sial dalam Islam. Ya. Seperti dalam sakafah orang Cina, dalam kebudayaan orang Cina. Makanya di Jakarta itu nggak ada, kalau naik tingkat itu ada lantai yang nggak ada nomor. Lantai berapa, Pak? 13. Astagfirullah. Paham pula Bapak ini. Lantai 13 ya? Lantai 13 nggak ada nomornya ya? Kenapa? Ya. Saya datang dari Aceh, ketika lihat lift ini kenapa? Bodoh kali orang Jakarta, nggak tahu tulis urutannya, saya bilang. 12, 14. Ya. Ya, saya pikir ini liftnya ini ternyata ya kebodohan itu dari siapa itu? Dari Cina masuk dalam masuk dalam orang Muslim ya, dalam Islam masuk dalam. Jangan percaya itu, nggak ada dalam Islam, nggak ada sia-sia seperti itu. Semua adalah ardun ardullah wal yaumu yaumullah, bahwa bumi ini bumi Allah, waktu itu waktu Allah. Jadi semuanya baik dan terbaik. Maka dalam hidup kita juga begitu. Maka dalam kita beramal juga, pahamilah di waktu terbaik. Maka orang yang sukses dalam hidup siapa? Orang yang berbuat yang terbaik pada waktu terbaik, itu sukses itu. Ya, di waktu terbaik dia melakukan effort usaha yang terbaiknya. Itu sukses. Itulah orang sukses. Kesempatan datang, maka dia melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, maka bulan Ramadan kita sepakat semua ini adalah bulan terbaik ya, dan lakukan sesuatu yang terbaik dari diri kita. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasul ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Ya. Bahwa Nabi itu orang yang paling generous, tapi Nabi ketika bulan Ramadan itu lebih lagi nampaknya. Ada terbaiknya. Nabi sudah orang terbaik setiap tahun, tapi bulan Ramadan lebih nampak terbaiknya. Kalau kita maaf cakap, ya pelit di hari-hari yang lain lah. Ya. Bulan Ramadan ya betul. Bukan tambah pelit ya. Ya, tidak boleh pelit. Ya, nampakkanlah kita nggak pelit. Ya, berarti itu terbaik juga kita. Biasa-biasa nggak ada begitu ya. Tapi bulan Ramadan, karena kita ya nggak ada yang berani kita mengatakan saya dermawan kok. Nah, oke lah, semua kita katakan biar sama lah. Kita pelit. Tapi bulan Ramadan kita ya tidak menampakkan itu. Tapi apa yang mau bisa kita sumbang, kita berikan untuk makan minum orang-orang yang berbuka puasa, kirim untuk orang-orang yang bisa kita sedekahin ya. Kita bantu walaupun sedikit. Yuk, bulan Ramadan setahun sekali paling kurang nampakkan kepedulian kita ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung nanti setelah sholat tarawih.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatizatina wa li masyayikhina wa liman lahum fadlun alaina ya rabbal alamin. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana wasqim syarbatan haniyatan la yatma'u ba'da abada. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa abnaina minan nari ajmain ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan.